Pemirsa, operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan Kejati Bali terhadap Bendesa Brawo Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Ketut Riana pada Kamis 2 Mei sore mencuri perhatian publik. Bahkan publik dibuat tercengang lantaran selevel Bendesa berani memeras seorang pengusaha berinisial AN dengan dalih untuk kepentingan adat, budaya, dan agama. Sekretaris DPD Prajaniti Provinsi Bali Imade Dwi Jaswastana mengaku prihatin dan miris. Menurutnya, Bendesa sebagai pucuk pimpinan di desa adat jangan sampai melakukan tindakan di luar kewenangannya. Dwija mempertanyakan dari mana datangnya kewenangan desa adat melalui bendesa adatnya melakukan pungutan paksa terhadap investor. Artinya, lanjut Dwija, harus ada aturan mainnya berupa undang-undang. Jika dalam undang-undang itu dikatakan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat termasuk desa adat yang ada di Bali diberi wewenang untuk melakukan pungutan yang bersifat memaksa dalam batas-batas tertentu, itu adalah pungutan yang sah, maka Bendesa tidak akan abuse of power atau tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Koordinator Pusat Kajian Desa Adat Unhi Denpasar Imade Endra Lesmana Putra juga sangat menyayangkan kejadian OTT terhadap Bendesa Brawo. Kejadian ini telah mencoreng kedudukan desa adat yang menjadi garda terdepan dalam pelestarian, pengembangan, dan kemajuan adat, tradisi, seni, dan budaya yang ada di masing-masing wewidangan desa adat di Bali. Menurutnya, fenomena seperti ini ke depannya akan banyak terjadi, sehingga perlu ada diskusi khusus antara Majelis Desa Adat MDA Sebali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat PMA Sebali, dan kelompok ahli bidang hukum untuk mengkaji kembali peran dan fungsi keberadaan dan eksistensi desa adat ke depannya. Dikatakan desa adat memang memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan kepada para pendatang termasuk investor di wilayahnya. Ini sesuai dengan ketentuan prarem yang dibuat oleh masing-masing desa adat yang secara rinci dalam turunannya sesuai pasal 37 Permendagri nomor 44 tahun 2016. Kemanfaatannya untuk menjaga keajekan desa adat sebagai pelaku budaya dan adat istiadat di Bali, karena budaya dan adat istiadat yang menjadi daya tarik wisatawan dan investor, sehingga sudah barang tentu kewajiban menjaga alam, budaya, dan masyarakat tidak mudah bagi desa adat sendiri seiring derasnya pengaruh teknologi dan budaya luar. Pihak yang masuk ke Bali seperti investor juga harus paham hal ini. Jangan hanya memanfaatkan saja, harus ada peran nyata yang dilakukan dalam menjaga alam, budaya, dan adat istiadat Bali itu. Namun pungutan yang dilakukan harus sesuai dengan teknis dan mekanisme yang berlaku agar tidak menimbulkan persepsi negatif, bahkan melanggar ketentuan aturan di atasnya. Terkait kasus ini, Kadis PMA Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra juga mengaku prihatin. Pihaknya pun akan segera berkoordinasi dengan MDA Provinsi Bali untuk menyikapi kasus ini supaya tidak terulang lagi. Ketut Winata, Bali Post melaporkan.